Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jufarul Mahisatha dengan NIM 203240146 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Di sini aku akan membahas, mereview dan menceritakan sedikit mengenai novel yang telah aku baca, yaitu novel Malioboro at the Midnight karya Skyport. Nah, novel ini menceritakan hubungan dua tetangga apartemen, yaitu Malio dan Sera, yang dimana tidak sengaja bertemu sehingga kehidupannya berjalan secara emosional. Mau tahu cerita lebih dalamnya bagaimana? Yuk simak videonya. Nah teman-teman, sebelum kita membahas alur dan cerita dari novel Malioboro at Midnight ini, tentunya kita harus tahu mengenai identitas dari novel ini sendiri. Novel ini berjudul Malioboro at Midnight karya dari Skyport. Kenapa sih namanya Skyper? Manusia namanya Skyper? Oh, tentu tidak. Skyper ini adalah nama pena atau nama julukan dari penulis Wattpad yang populer di kalangan pembaca fiksi romans. Nah, Skyper ini dikenal dengan gaya tulisan yang sangat puitis, emosional, dan ceritanya itu dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita itu enjoy mau membacanya. Nah, novel ini diterbitkan oleh PT Bukuni dengan cetakan pertama dan terbit pada tahun 2023 dengan jumlah kisaran halamannya yaitu 420 halaman. Novel ini mengangkat genre romance, drama, dan slice of life dengan target pembaca yaitu remaja dan dewasa muda. Jadi tentunya aku juga tertarik ya teman-teman untuk membaca novel ini. Fakta menarik nih teman-teman, cerita dalam novel Malioboro at Midnight ini awalnya populer di Wattpad dan AU. AU itu semacam postingan cerita yang dikutip dalam Twitter sebelum diterbitkan dalam versi cetak sekarang. Gaya penulisannya lembut, penuh dengan narasi relatif, dan banyak kutipan yang menyentuh. Judul Malioboro at Midnight ini merujuk pada waktu-waktu sunyi yang dihabiskan oleh Malio dan Sera untuk saling mengenal dan menyembuhkan. Baik, kita selanjutnya akan membahas mengenai visual ilustrasi dari tokoh-tokoh dan suasana yang menggambarkan peran mereka. Yang pertama yaitu Malioboro Hardigan atau Malio. Malio ini adalah seorang pria yang tinggal di apartemen yang sama dengan Sera. Dikenal sebagai sosok yang perhatian, lembut, dan selalu siap membantu. Sering dianggap terlalu sempurna karena selalu sabar dan suportif. Aku pun juga up to date, guys. Malio itu terlalu sempurna pokoknya. Perannya sebagai emotional support utama bagi Sera. Ia mempunyai kecenderungan severe complex atau bertanggung jawab atas semua yang Sera lakukan. Perannya sebagai penyelamat dan pendukung emosional bagi Sera. Selanjutnya yaitu Sera Nanginigita atau kerap dipanggil Sera. Sera adalah seorang wanita yang sedang mengalami krisis emosional karena hubungan toksik dengan Jan Richard. Sering merasa kesepian dan tidak dihargai dalam hubungannya. Perannya sebagai tokoh yang mengalami pertumbuhan emosional melalui interaksinya dengan Malio. Dan yang terakhir yaitu Jan Richard. Jan Richard ini adalah pacar Sera, seorang vokalis band yang sibuk membangun karirnya. Sering mengabaikan Sera karena kesibukannya. Perannya sebagai tokoh yang memicu konflik dalam hubungan Sera dan Malio. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai alur cerita dari novel Malioboro at Midnight yang berkisah tentang seorang gadis yang bernama Sera Nanigita atau Sera yang merupakan kekasih seorang penyanyi terkenal bernama Jan Icap atau Richard yang merupakan nama aslinya. Nah, hubungan Jan Icap dan Sera ini sudah dijalin sejak mereka menginjak bangku sekolah menengah atas atau SMA, di mana Jan Icap memiliki mimpi
ingin menjadi seorang penyanyi yang populer dan terkenal. Sebagai kekasih yang baik, Sera sangat mendukung, bahkan ia juga ikut dengan Icat saat mengamen dan akan pulang ke rumah saat larut malam. Nah, hingga pada suatu hari, akhirnya Icat memutuskan untuk pergi ke Jakarta mencapai mimpinya menjadi penyanyi terkenal. Hubungan mereka mulai berada dalam fase atau kondisi yang mengkhawatirkan, di mana popularitas membawa lelaki itu jauh darinya di Jakarta dan meninggalkan Sera di Yogyakarta. Nah, sejak saat itu bagi Sera, tengah malam selalu menakutkan karena sejak LDR dengan Icat, Sera dan Icat lalu mendapatkan konflik dan pertengkaran yang sangat sering atau setiap hari. Nah, hal itu menyebabkan ketika tengah malam tiba, Sera akan selalu menangisi hidup dan meratapi hubungannya dengan Icat. Nah, hal itu bagian dari mimpi buruknya. Bahkan sebelum ia tidur, tetapi hal itu berubah saat Mario Purhardika datang tidak sengaja mendobrak pintu kamar Sera pada suatu malam. Nah, Mario yang sebelumnya membuat jengkel Sera itu bahkan berusaha untuk mendekatkan dirinya dengan Sera. Mario datang dan menawarkan pertemanan agar Sera tidak sendirian karena Mario khawatir dengan gadis tersebut karena setiap malam selalu mendengar tangisan Sera. Dan dari tujuan Malioboro untuk berteman dengan Sera agar Sera bisa berbagi kesedihannya, bercerita, dan saling berbagi lah intinya. Awalnya cara merespon Sera ke Malio itu dengan kekesalan, namun lama-kelamaan jadi hal yang membuat Sera nyaman karena lelaki itu sehari-hari membuat Sera yang awalnya merasa kesepian kini menjadi berwarna dengan kehadiran Malio di sisinya. Oke, lanjut cerita nih. Mario dan Sera mulai sering berinteraksi setelah insiden pintu apartemen. Kedekatan Mario dan Sera berkembang secara perlahan, di mana Mario tidak pernah memaksa, hanya hadir sebagai teman dan tempat bersandar untuk Sera. Malam demi malam, mereka saling berbagi cerita tentang rasa kehilangan, trauma masa lalu, dan rasa kesepian. Mario menjadi pendengar dan pendukung bagi Sera yang merasa kesepian karena hubungan dengan Richard yang semakin renggang. Nah, kemudian kedekatan mereka tumbuh seiring perjalanan waktu. Namun di sisi lain, Sera makin sadar bahwa hubungan dengan Richard tak lagi memberikannya kebahagiaan. Namun perasaan bersalah dan ketakutan si Sera ini membuat si Sera ini sulit lepas dengan Richard. Konflik batin muncul ketika Sera mulai merasakan perasaan khusus terhadap Mario, sementara ia masih memiliki hubungan dengan Richard. Ia terjebak antara mempertahankan hubungan lamanya atau membuka dirinya dengan kemungkinan baru. Mario sendiri meskipun menyukai Sera tetap menjaga jarak. Ia ingin Sera memilih dengan sadar, bukan karena pelampiasan semata terhadap hubungan Sera dengan Richard. Setelah pergulatan konflik, pokoknya intinya pertengkaran antara si Sera dan si Richard dengan luka batin dan konflik emosional yang sangat jauh yang diderita Sera, akhirnya Sera berani untuk melepaskan Richard, pacar yang selama ini tidak memberikannya rasa aman dan kasih sayang yang sehat. Ini adalah titik balik penting karena Sera akhirnya sadar bahwa ia layak untuk dicintai dengan baik, bukan hanya dengan iming-iming atau gimmick dipertahankan oleh Richard. Nah, untuk kelanjutan hubungan Sera dan Mario tidak langsung menjadi pasangan ya teman-teman, tidak langsung menjadi pasangan romantis secara instan. Hubungan mereka dibiarkan tumbuh secara perlahan dan dewasa, yang mana endingnya menyiratkan bahwa mereka akan menjalin hubungan lebih dalam, bukan karena pelarian tapi karena pilihan yang sadar setelah luka hati mulai sembuh. Nah, hal yang satu ini yang aku sukai di ending novel ini yaitu kata-kata dari Mario. Akhir cerita bukan tentang hidup bahagia selamanya, tapi dimana kadang hidup
Nah, lebih kepada orang datang bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Intinya kamu itu, seseorang datang ke dirimu itu bukan untuk menyelamatkanmu. Intinya seseorang itu situ akan datang dan memilih kamu mampu menyelamatkan dirimu sendiri. Itulah Mario, guru, seseorang laki yang sangat-sangat tulus kepada Sera dan mau merelakan segalanya untuk Sera. Ya, itulah ending dari novel Mario Goro of Arthur Midnight. Oke, di tahap mereview novel ini, menurut aku kelebihan dari novel ini yang pertama, karakter Mario yang sangat menarik dan memikat aku sebagai pembaca. Kedua, menggambarkan emosi yang dalam ya, dan konflik batin yang lebih dalam dari si Sera. Ketiga, alur cerita yang mengalir dan mudah diikuti. Bagi aku yang kurang suka minat membaca novel ini, itu kayak ringan dan mudah untuk dibaca gitu guys. Terus kekurangan dari novel ini yang pertama, karakter Mario terlalu sempurna sehingga tidak terlihat realistis, kayak nggak nyata aja, di dunia itu nggak ada seperti Mario, sudah deh. Kedua, tema cinta segitiga yang klise dan mudah ditebak, ini mudah-mudah banget ditebak guys. Ketiga, kurangnya pengembangan karakter dari Jan Richard. Menurut aku karakter Jan Richard ini terlalu negatif, adalah kasih positifnya sedikit. Nah, berbicara dengan nilai positif, ini nilai positif dari novel ini yang pertama, novel ini mengajarkan bahwa kita berhak untuk bahagia dan tidak harus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Terus, seringkali orang datang di waktu yang tepat untuk mengubah kita, seperti Mario dan Sera. Kemudian menjadi pendengar yang baik dan hadir dalam kesunyian seseorang itu bisa berarti lebih ya teman-teman, dari sekedar kata-kata saja. Yang terakhir, kita juga diajak untuk menyembuhkan diri sebelum benar-benar membuka hati pada orang lain. Intinya seperti itu. Alasan aku suka dari karakter Mario ini, yang pertama, si Mario ini pelindung emosional banget. Mario hadir di titik ketika Sera sedang rapuh dan kehilangan arah karena hubungannya dengan Richard. Ia tidak datang sebagai penyelamat dalam arti klise, tapi sebagai seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi, menemani tanpa memaksa, dan hadir tanpa pamrih. Yang kedua, Mario ini sebagai simbol ketulusan dan kesabaran. Mario menunjukkan bahwa cinta tidak harus selalu datang dengan intensitas tinggi dan drama. Ia sabar, lembut, dan konsisten. Ia memberikan ruang bagi Sera untuk berpikir dan memilih, bukan mendorong dan mengambil alih. Itu yang membuatnya sangat dihormati oleh Sera maupun aku sebagai pembaca. Yang ketiga, sebagai pendorong refleksi diri. Dengan cara Mario yang tenang, ia membantu Sera untuk melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur, apa yang ia butuhkan, inginkan, dan layak ia dapatkan. Dia bukan solusi instan, tapi dia seperti cermin yang membuat Sera sadar bahwa dirinya pantas untuk bahagia. Yang keempat, si Mario Bruni sebagai teman di tengah malam. Simbol Midnight ini dalam judul yang sangat berkaitan dengan Malioboro. Ia adalah teman bicara Sera saat malam datang dan rasa sepi memuncak. Kehadiran Mario membuat malam-malam sunyi Sera menjadi lebih bermakna, penuh percakapan sederhana, tapi menyembuhkan. Intinya aku suka banget dari karakter Mario ini. Intinya aku jatuh cinta banget sama karakter Mario. Oke, kita juga di tahap ending ya teman-teman. Jadi itulah review dan sedikit cerita ulang mengenai novel Malioboro at Midnight dari aku. Novel ini tidak hanya tentang cinta ya teman-teman, tapi juga tentang bagaimana seseorang itu menjadi cahaya dalam kegelapan orang lain. Terus kalau kamu sedang mencari bacaan yang bikin kamu hangat di hati, tapi juga bikin kamu mikir, nah novel ini sangat layak untuk kamu baca. Nah itu mungkin sekilas dari aku. Kalau ada kurang lebihnya, menurut kalian ada kurangnya,
Mohon dimaafkan kalau ada lebihnya, mohon diapresiasi ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu tugas aku, tugas UTS untuk aku di matkul Ibu Farida. Jadi terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.